Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Maaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang tayyib, yang baik, dan amalan yang diterima. Ini diantara doa-doa yang kita disunnahkan untuk membacanya, doa harian setelah salat subuh. Untuk dibaca sudah salat subuh. Insyaallah hari ini pertemuan kita yang kedua setelah yang pertama pada bulan yang lalu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk meneruskan mempelajari daripada sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan yang pertama lalu kita sudah menyebutkan tentang bagaimana jalur nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam, dan sebelum Nabi Ismail tentu saja dari ayah beliau Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Nabi Ibrahim setelah begitu banyak kesulitan yang beliau tempuh. Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh sebagai pemuda yang beriman di masyarakat yang di Irak saat itu. Nama kotanya Ur. Nabi Ibrahim asalnya dari Irak. Beliau menjadi satu-satunya muslim di sana. Bahkan ketika beliau sendirian, beliau akhirnya dihukum akan dibakar. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dan akhirnya beliau hijrah. Beliau hijrah dari Irak ke negeri Syam. Ke negeri Syam, sampai di negeri Syam menikah dengan Sarah. Namun beliau belum dikaruniai keturunan. Nabi Ibrahim alaihissalam ya sampai usia yang disebutkan 80 tahun lebih. Bagaimana seorang manusia yang bergelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Jadi dalam bahasa Arab Khalil itu bahkan lebih tinggi daripada Sayyid. Makanya di antara para sahabat ketika menyebutkan Nabi SAW, mereka mengatakan Awsani Khalili, kekasihku memberikan wasiat kepadaku. Maka Khalil atau Khullah dalam bahasa Arab, kekasih, itu derajatnya lebih tinggi lagi daripada Sayyid. Ya, mungkin di sebagian masyarakat kita yang lebih populer dikenal adalah Sayyid. Padahal para sahabat Nabi SAW ketika mereka menyebut beliau, mereka menyebutnya dengan gelar yang lebih tinggi lagi daripada Sayyid, yaitu Khalil. Dan di antara manusia tidak ada lagi selain Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan gelar Sayyid kecuali Nabi Ibrahim bersama Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai usia yang 80 tahun tidak diberikan keturunan. Maka ini adalah pelajaran bagi kita hari ini, bagaimana seorang nabi, seorang manusia yang begitu dekatnya dengan Allah, bahkan sampai hampir dibunuh oleh masyarakatnya, dilemparkan ke dalam api yang berkobar, berjuang untuk agamanya, menyelamatkan akidahnya seorang diri, ternyata lambat diberi keturunan. Maka ini pelajaran bagi kita untuk tidak berkecil hati. Orang yang begitu dekat saja, bagi kita yang misalkan lambat diberikan keturunan, orang yang begitu dekat saja dengan Allah bisa lambat. Apalagi kita. Kalau Nabi Ibrahim mungkin ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau kita mungkin itu karena dosa-dosa kita. Makanya di antara ulama yang terdahulu, Al-Hasan Al-Basri kalau tidak salah, ketika datang beberapa orang kepada beliau mengadukan permasalahan yang berbeda-beda, namun yang diberikan resepnya sama, perbanyak istighfar.
Ada yang kesulitan ekonomi, mengadukan kepada Hasan Al-Basri kesulitan ekonomi, diberikan nasihat, perbanyak istighfar. Ada yang mengadukan lambat diberikan keturunan, kata Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Ada yang mengadukan kekeringan, juga diberikan resep yang sama, perbanyak istighfar. Maka murid beliau yang hadir saat itu menjadi heran, seakan-akan ini kok sama semua, orang yang datang keluhan beda-beda, namun resep yang diberikan sama. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh katakan kepada kaumnya, minta ampunlah kepada Tuhan kalian, istaghfir rabbak innahu, sesungguhnya dia maha pengampun. Kemudian disebutkan lanjutan ayatnya, yursilus samaa'a 'alaikum midrara, dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang deras. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan dia akan menambahkan kepada kalian dengan harta dan anak. Ya, jawaban bagi orang-orang yang tadi bertanya. Ternyata bagaimana ilmu beliau Allah berikan kefahaman ya, di dalam memahami ayat tersebut. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam juga setelah menikah dengan Sarah, beliau sempat pergi ke negeri Mesir. Dan ketika masuk ke Mesir, beliau mengatakan kepada istrinya bahwa di bumi saat itu tidak ada orang yang beriman kecuali beliau dan istrinya. Jadi sempat di dunia ini mengalami satu masa tidak ada yang beriman pada saat itu kecuali Nabi Ibrahim dan istrinya. Sedangkan manusia yang lain tidak ada. Jadi seakan-akan di sini kalau kita melihat minoritas tidak selalu berarti itu salah. Dan mayoritas juga tidak memastikan kalau itu benar. Nabi Ibrahim pada satu momen bersama istrinya hanya mereka sajalah berdua mukmin yang ada di muka bumi. Dari sekian miliar mungkin penduduk saat itu, hanya mereka berdua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun berkat keteguhan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan karunia-Nya, walaupun di usia yang sudah telat akhirnya beliau diberikan keturunan. Dan Allah janjikan bahwa semua nabi yang diutus sesudah Nabi Ibrahim semuanya dari keturunan beliau. Maka kemudian kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim mempunyai dua orang anak. Yang pertama adalah Nabi Ishak, yang mana Nabi Ishak ini nanti akan menurunkan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dalam bahasa Arab. Adapun dalam bahasa Ibrani disebut dengan Israel. Maka dikenallah yang kita sering dengar Bani Israel, anak keturunan, artinya Bani Israel, Bani Yakub. Karena Yakub punya anak 12 orang yang mereka nanti akan berkembang terus menjadi 12 sukunya Bani Israel. Adapun dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, maka akan menurunkan satu nabi saja. Jadi semua setelah Nabi Ibrahim itu semua nabinya dari setelah Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail vakum, tidak ada lagi di anak keturunan beliau. Adapun dari keturunan Ishak berikutnya terus Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Makanya Nabi Yusuf itu diberi gelar Karimun ibnu Karimin ibnu Karimin ibnu Karim. Orang yang mulia, anaknya orang yang mulia, anaknya orang yang mulia, anaknya orang yang mulia. Jadi sampai 4. Siapa dia? Yusuf, orang yang mulia, bin Yakub, orang yang mulia, bin Ishak, orang yang mulia, bin Ibrahim. 4 keturunan. Adapun dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, setelah beliau tidak ada lagi sampai datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga menyebutkan bagaimana kota Mekkah pada pertemuan yang lalu, bagaimana kota Mekkah ini di awal terbentuknya, bagaimana kejadian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Hajar bersama putranya yang masih bayi.
Bayangkan orang umur 80 tahun nunggu-nunggu keturunan baru diberikan anak, ternyata diperintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang tidak ada manusia. Hari ini mungkin kita orang yang tidak usah lambat diberikan keturunan, cepat saja. Orang dengan fitrahnya saking sayangnya sama anaknya, saking sayang sama istrinya, ditaruh di tempat mertua aja kadang-kadang tidak tenang. Atau di tempat keluarga terdekat saja kadang-kadang masih khawatir. Kalau ada kesempatan misalkan dijenguk, itu pun kalau tidak terpaksa sekali, dia tidak tinggalkan. Mending di rumah sendiri. Maka bagaimana ini orang yang menunggu setelah sekian lama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istri dan anaknya. Ulun ingat ada cerita salah seorang pangeran di Saudi itu. Salah seorang pangeran di Saudi ketika istrinya melahirkan, dia waktu itu tinggal di luar negeri, tinggal di Amerika. Ketika istrinya melahirkan, saking senangnya ketika dia mendapatkan anak, itu satu blok rumah sakit ya, bersalin tempat istrinya melahirkan, itu direnovasi sama dia. Direnovasi. Saking senangnya. Jadi tidak cuman, bayangkan kalau sama tempat istrinya melahirkan saja, bagaimana belum lagi dengan dokter-dokter dan perawat yang bekerja di situ juga diberikan hadiah. Bagaimana kemudian sayangnya dia dengan putranya dan istrinya. Ini fitrah dari manusia. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam kita sebutkan juga meninggalkan Hajar. Kemudian dengan doa Nabi Ibrahim juga agar sebagian dari manusia hatinya condong untuk berdiam di sana. Maka lewatlah satu kabilah dari Yaman, kita sebutkan suku Jurhum, meminta izin untuk tinggal karena di sana ada air, ada Zamzam. Mereka tinggal di sana, akhirnya bertetangga dengan Hajar. Kemudian Ismail kecil pun akhirnya tumbuh menjadi remaja, mempelajari bahasa Arab dari orang-orang Jurhum. Nabi Ismail mempelajari bahasa Arab sampai akhirnya beliau dewasa dan menikah dengan salah seorang perempuan dari mereka, dari Jurhum. Dan kemudian di antara yang disebutkan, kita sebutkan juga pada pertemuan yang lalu, bagaimana Nabi Ismail pada suatu waktu pekerjaan beliau adalah berburu. Pekerjaan beliau adalah berburu, ya, tentunya dengan persenjataan yang ada pada saat itu dengan panah. Makanya Nabi Muhammad SAW satu waktu melihat orang-orang Ansar di Madinah. Orang-orang Ansar ini dari suku Aus dan Khazraj. Mereka asalnya dari Yaman. Mereka latihan memanah, dan panahan adalah salah satu olahraga yang disunnahkan. Ketika mereka latihan memanah, Nabi SAW mengatakan kepada mereka, memanahlah wahai anak keturunan Ismail, karena sesungguhnya ayah kalian adalah seorang pemanah. Ini juga hadis yang kita sebutkan, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan bahwa seluruh keturunan bangsa Arab berasal dari keturunan Nabi Ismail. Karena orang-orang Ansar saja di Madinah yang asal keturunannya dari Yaman, oleh Nabi dipanggil juga keturunan Ismail. Walaupun ada ulama yang lain yang berbeda pendapat, seperti Al-Hafidh Ibnu Katsir, beliau menyatakan bangsa Arab itu terbagi tiga pada pembagian yang kita sebutkan yang lalu. Bangsa Arab Al-Ba'idah, bangsa Arab yang sudah punah, ya kaum Tsamud, kaum 'Ad, kaum nabi-nabi terdahulu itu sudah punah, tidak ada lagi. Kemudian Al-Aribah, bangsa Arab yang asli yang berasal dari Yaman atau yang disebut juga dengan Al-Qahtaniyah. Dan yang ketiga adalah Al-Arab Al-Musta'ribah, Arab yang aslinya bukan Arab namun menjadi orang Arab, yaitu keturunannya Nabi Ismail. Nah, kemudian kita juga menyebutkan bagaimana Nabi Ismail ini ketika menikah dengan mereka, dengan perempuan dari suku Jurhum, ya, satu waktu Nabi Ibrahim datang mengunjungi putranya, namun ternyata tidak bertemu, tidak ada di rumah, putranya lagi di luar rumah, yang ada hanya istrinya. Kemudian menyapa istrinya, bertanya bagaimana keadaan kalian. Maka istri ini pun menceritakan tentang kesulitan hidup yang mereka alami. Katanya, kami sulit begini, hidup begini, mengeluh. Setelah mendengarkan, Ibrahim tidak berkomen apa-apa. Dia tidak juga mengatakan bahwa suamimu itu putra saya, tidak. Dia mendengarkan keluhan istri Ismail dan mengatakan,
saya mau pamit. Nanti kalau suamimu datang sampaikan salam dan bilang sama dia, ganti gagang pintu. Sudah, pulang. Pulang Ibrahim. Kemudian setelah itu Ismail pun pulang dari perburuannya sampai ke rumah. Namanya firasat. Seakan-akan beliau tahu, merasa kayaknya ada orang habis datang dari sini. Tanya sama istrinya, ada tadi orang datang ke sini. Ada, kata istrinya, orang tua datang kemudian bertanya bagaimana keadaan kita. Saya pun ceritakan, kata istrinya. Dan dia titip salam sama kamu dan bilang untuk ganti gagang pintu. Maka kata Ismail langsung, padahal tidak ketemu. Dan ketemunya pun sebentar-sebentar. Masih bayi ditinggal di Mekah. Ya, kemudian sudah remaja, pada kisah yang masyhur, datang lagi Nabi Ibrahim. Ya, setelah tidak bertemu sekian lama, datang lagi ketemu anak yang remaja. Ya, disuruh sembelih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan, ditinggal lagi, kembali lagi Ismailnya sudah menikah. Maka kata Ismail, itu ayahku. Itu ayahku, dan dia mengatakan kepadaku untuk menceraikan engkau. Jadi bahasa kiasan yang digunakan untuk mengganti gagang pintu. Diceraikan istrinya, disuruh pulang ke keluarganya. Menikah lagi Nabi Ismail dengan perempuan yang kedua juga dari Jurhum. Kemudian setelah menikah sekian lama, pada saat satu hari Ismail dalam perburuannya, datang lagi Nabi Ibrahim. Tentunya tidak bisa janjian pada saat itu, ya, tidak seperti zaman sekarang, tidak bisa janjian. Datang lagi Nabi Ibrahim ke rumahnya Nabi Ismail, tidak ada, yang ada hanya istrinya. Maka ditanya, sama seperti istri yang pertama, ditanya, bagaimana keadaan kalian? Ibrahim juga tidak menyebutkan siapa saya. Ditanya, istrinya pun nggak menjelaskan, memuji Allah. Alhamdulillah, keadaan kami ya dalam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah. Maka selesai kata Nabi Ibrahim, kalau suamimu datang, sampaikan salam dari saya dan bilang kepada dia, tetapkan ganggang pintunya. Pulang, berjalanlah Nabi Ibrahim, datang Nabi Ismail, sama seperti yang pertama, merasa seperti kayaknya tadi ada orang yang datang. Maka bertanya kepada istrinya, ada orang datang tadi? Ada, orang tua. Orang tua, dia titip salam sama engkau dan dia bilang, tetapkan gagang pintumu. Oh, kata Nabi Ismail AS, itu ayahku. Itu ayahku dan dia memerintahkan aku untuk mempertahankan engkau. Berbeda dengan yang pertama, diceraikan karena sering mengeluh. Ya. Bertemu dengan orang asing saja yang baru dikenal, bisa mengeluh. Apalagi bertemu dengan orang yang dikenal. Nah, yang kedua, dia memuji Allah, maka disuruh untuk dipertahankan. Kemudian kita sebutkan juga bagaimana suku Jurhum kemudian akhirnya menjadi penguasa di Mekah, sampai ketika banyak kezaliman yang mereka lakukan. Mereka sampai sering mencuri hadiah yang orang-orang berikan kepada Ka'bah. Sekian ratus tahun mereka berkuasa, sampai akhirnya mereka dikalahkan oleh suku yang lain, juga datang dari Yaman, suku Khuza'ah. Ya, kemudian digantikan oleh suku Khuza'ah. Dan di zaman suku Khuza'ah inilah akhirnya mereka berkuasa kurang lebih 300 sampai 500 tahun di Mekah. Terjadinya kesyirikan pada bangsa Arab untuk pertama kali. Berhala dibawa oleh pemimpin Mekah pada saat itu, Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya, kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, dia ketika itu pergi ke Syam, dan Syam saat itu adalah kotanya para nabi. Karena nabi-nabi dari Bani Israel banyak sekali yang berasal dari daerah Syam. Pergi ke sana, kemudian melihat bagaimana orang-orang di sana menyembah berhala. Maka dia pun bawa satu ke Mekah dari Syam. Ketika dia datang, dan dia adalah pemimpin yang sangat populer, sangat dicintai penduduk Mekah saat itu, maka mereka pun mengikuti dia. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis beliau, saya melihat bagaimana Amr bin Luhai ini menyeret-nyeret isi perutnya di neraka karena Allah Subhanahu wa taala menyiksanya, karena dia mendapatkan dosa jariyah. Dia yang pertama membawa berhala ke Jazirah Arab, maka seluruh
dosa orang-orang yang menyembah berhala sesudah dia mengalir kepada dia. Sampai nanti pada tahun 8 Hijriah ketika Nabi SAW akan menghancurkan seluruh berhala yang ada di sekitar Ka'bah, jumlahnya sampai 360. Itu yang di Masjidil Haram saja. Belum lagi yang di daerah masing-masing. Karena di setiap daerah punya Mekah punya berhala sendiri, Madinah punya berhala sendiri, Taif punya berhala sendiri. Kenapa? Karena Mekah ini adalah sentral agama Jazirah Arab. Orang Arab sejak zamannya Nabi Ibrahim setiap tahun mereka berhaji. Jadi apa saja yang dilakukan penduduk Mekah itu cepat sekali untuk ditiru penduduk Jazirah Arab yang lain. Mereka datang berhaji melihat ada berhala di Mekah yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Mereka ketika pulang ke negerinya masing-masing, mereka akhirnya juga mendapatkan inspirasi. Bikin berhala juga untuk masing-masing daerah. Nah, kemudian sampai nanti akhirnya dan bangsa Arab pada saat itu mereka berhaji dari zamannya Nabi Ibrahim sampai Islam. Walaupun tentunya banyak pelanggaran-pelanggaran, sudah tidak murni lagi seperti zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti misalkan waktu-waktu haji. Waktu-waktu haji itu tidak seperti yang sekarang kita kenal. Orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin saat itu mereka suka merubah. Mereka merasa capek, misalkan belum siap, kayaknya kurang pas nih haji, diganti bulannya. Tidak seperti sekarang yang bulan Dzulhijjah melakukan haji, maka mereka menggantinya. Bahkan misalkan pada saat wukuf juga, wukuf di Arafah, ya wukuf hari ini kaum muslimin kita mengenal wukuf di Arafah. Di zaman sebelum Islam, orang-orang musyrikin, orang-orang Mekah itu mereka tidak mau wukuf di Arafah. Wukufnya di Mekah, di tanah haram. Kata mereka, untuk wukuf di Arafah itu khusus buat orang haji dari luar kota Mekah. Adapun kami orang Mekah wukufnya di tanah haram. Kecuali Nabi SAW. Nanti walaupun sebelum beliau diutus, sebelum Nabi SAW diutus, ya beliau sempat berhaji dan salah seorang sahabat saat itu belum masuk Islam, nanti masuk Islam setelah Nabi diutus. Ini cerita Nabi SAW sebelum diutus dan sahabat ini juga belum masuk Islam. Dia saat itu berhaji, dia bukan orang Mekah, namanya Jabir ibnu Abdullah kalau tidak salah. Jabir ibnu Abdullah ini berhaji, dia wukufnya di Arafah. Kemudian kudanya atau untanya lepas, maka dia pun berkeliling mencari untanya. Nah pada saat dia berkeliling mencari untanya, dia melihat Nabi SAW sedang wukuf di Arafah. Dan dia mengenali Nabi Muhammad, ini orang Quraisy katanya. Ini orang Quraisy, tapi kenapa wukufnya di Arafah? Harusnya di wukufnya di tanah haram. Artinya Nabi SAW dari sebelum diutus saja beliau sudah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim secara murni. Kemudian kita sebutkan bagaimana akhirnya Khuza'ah ini dikalahkan oleh orang-orang Quraisy. Adapun sebelumnya di masa kekuasaan Jurhum dan Khuza'ah, orang-orang Quraisy ini tercerai-berai di luar kota Mekah. Mereka tidak ingin melibatkan diri dalam perebutan kekuasaan yang ada, sampai nanti Qusay, kakeknya Nabi Muhammad SAW, Muhammad ibnu Abdullah, ibnu Abdul Muttalib, ibnu Hashim, ibnu Abdi Manaf, ibnu Qusay. Qusay ini yang pertama mengalahkan orang-orang Khuza'ah, kemudian dia menjadi penguasa kota Mekah, dan di zaman dialah orang-orang Quraisy akhirnya yang tadinya tercerai-berai di luar Mekah, semuanya berdiam di kota Mekah. Jumlah mereka ada 12 suku. Ya ada sukunya Abu Bakar, Bani Taim. Ya ada Bani Hashim, sukunya Nabi Muhammad SAW. Ada Bani Adi, sukunya Umar bin Khattab. Ada Bani Makhzum, sukunya Abu Jahal. 12 suku ini akhirnya berdiam di kota Mekah. Dan ditata oleh Qusay administrasi kota Mekah. Administrasi kota Mekah ditata oleh Qusay untuk pertama kalinya dengan cara yang lebih modern pada saat itu, sesuai dengan zamannya. Dia membuat yang namanya liwa atau bendera perang atau panji-panji perang, jadi hak untuk menyatakan peperangan. Kemudian dia juga membuat yang namanya nadwah, semacam DPR mungkin hari ini, Majelis Syuro yang memutuskan perkara-perkara yang ada. Maka rumah yang ada rumah yang dijadikan tempat pertemuan Nadwah ini disebut dengan Darun Nadwah.
Darun Nadwah ini nanti keputusan terakhirnya adalah memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Pada saat beliau akan hijrah, mereka berkumpulnya saat itu juga di Darun Nadwah. Kemudian yang lainnya ada Al-Hijabah atau pemegang kunci Ka'bah. Kemudian ada Ar-Rifadah, hak untuk memberikan makanan jamaah haji, dan As-Siqayah, hak untuk memberikan minum jamaah haji. Jadi orang Mekah dari dulu memang punya kebiasaan untuk menjamu, menghormati jamaah haji. Makanya motonya hari ini di Saudi itu mereka mengatakan khidmatul hujjaji syarafun lana. Kata mereka, berkhidmat kepada orang-orang haji adalah satu kehormatan bagi kami. Ya, ini secara umum ya, secara mayoritas, walaupun mungkin ada juga segelintir orang yang mencoba meraih keuntungan. Ya, maka sebagian dosen kami dulu di Madinah ada yang bilang katanya dulu syarafun lana. Khidmatul hujjat, berkhidmat kepada jamaah haji dulu itu syarafun lana, kehormatan bagi kami. Hari ini kata mereka, sebagian manusia, segelintir orang, mereka mengatakan bukan syarafun lana tapi sorfun lana. Sorf artinya pemasukan. Syaraf dalam bahasa Arab memakai huruf shin artinya kehormatan. Sorf memakai huruf shad artinya pemasukan. Namun ini tentunya hanya segelintir manusia. Jauh lebih banyak yang berkhidmat, yang tulus artinya melayani para jamaah haji. Kita kembali meneruskan, maka ditata oleh Qusay sampai akhirnya nanti Qusay ini menjadi tua dan mendekati ajalnya. Dia punya 2 orang anak yang paling terkenal dari antara sekian banyak anaknya. Anak yang tertua namanya Abduddar. Anak yang tertua namanya Abduddar. Biasanya anak tertua inilah yang akan mewarisi ayahnya. Namun ternyata di kalangan orang-orang Quraisy yang paling populer adalah anak yang kedua, yang bernama Abdu Manaf. Abdu Manaf ini yang lebih disukai oleh masyarakat. Maka sepeninggal ayahnya sempat hampir terjadi perang saudara antara keturunannya Abduddar dengan keturunannya Abdu Manaf, karena memperebutkan jabatan-jabatan yang ditinggalkan ayahnya ini. Sempat terjadi, namun akhirnya tidak terjadi peperangan. Kemudian mereka menempuh jalan kompromi. Mereka berikan solusi untuk akhirnya dibagi kekuasaan di antara kedua orang bersaudara ini. Untuk hak memberikan makan dan minum jamaah haji diberikan kepada keturunannya Abdu Manaf. Adapun hak untuk menyatakan peperangan, Nadwah tadi semacam DPR ataupun pemegang kunci Ka'bah itu diberikan kepada anak keturunannya Abduddar. Bahkan mungkin kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu bagaimana sampai hari ini yang memegang kunci Ka'bah itu adalah dari anak keturunannya Abduddar. Karena Nabi SAW pada saat membebaskan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah, yang memegang kunci Ka'bah saat itu kalau tidak salah Al-Abbas ya, bin Abdul Muttalib ya, dari keluarga Nabi SAW, ada yang ingin siapa tahu diserahkan kepada mereka ya, namun ternyata oleh Nabi SAW tetap diberikan kepada Uthman bin Talhah namanya saat itu. Uthman bin Talhah ini dari Bani Syaibah, dari keturunan Syaibah. Syaibah ini dari Abduddar. Kata Nabi SAW menyerahkan kepada dia, engkau berada di tanganmu kunci Ka'bah ini, dan akan terus berada di tangan anak keturunanmu sepeninggalmu sampai hari kiamat. Sampai hari ini masih berada di tangan mereka, Bani Abduddar tadi. Maka Bani Abdi Manaf ini kemudian nanti akan menurunkan, Abdu Manaf memiliki putra yang bernama Hashim. Hashim ini juga tempat melakukan perjalanan ke Syam. Adatnya orang Quraisy, mereka kalau musim panas melakukan perdagangan ke negeri Syam, dan kalau mau ke Syam itu pasti lewat Madinah, karena Madinah letaknya di utara. Nah, di Madinah Hashim ini menikah dengan salah seorang perempuan dari sana, namanya Salma binti Najjar. Salma dari suku Bani Najjar menikah, istrinya mengandung, dia melakukan perjalanan ke Syam, ternyata dia meninggal di Palestina, di Gaza. Meninggal di Gaza, istrinya melahirkan di Madinah.
Kemudian setelah beberapa tahun, adik dari Hashim ini punya adik namanya Al-Muttalib. Saya sebutkan juga pada pertemuan yang lalu, Al-Muttalib ini beberapa tahun setelah kakaknya meninggal, mendengar bahwa kakaknya punya anak dari perempuan di Madinah. Dia pun berangkat ke Madinah menjemput ponakannya. Sampai dia datang ke sana melihat ponakannya. Nama ponakannya ini namanya Syaibah. Nama ponakannya ini Syaibah. Melihat ponakannya dia menangis. Menangis karena teringat dengan kakaknya Hashim yang meninggal di negeri orang, ya bukan di negeri sendiri. Kemudian ingin dibawa ibunya pertama berat. Karena suami sudah tidak ada, anak cuma satu-satunya, mau dibawa lagi. Namun setelah dibujuk oleh Muttalib, ya, iparnya ini mengatakan, ini anak kami bawa ke Mekah bukan untuk jadi orang biasa. Dia di Madinah hanya jadi orang biasa saja. Namun dia kalau pulang ikut bersama kami ke Mekah, dia akan jadi pemimpin karena ayahnya juga di Mekah pemimpin. Akhirnya ibunya rela dibawa pulang Syaibah ini, ya dibonceng oleh pamannya, masuk ke kota Mekah. Orang-orang Mekah melihat Hashim, pemimpin mereka, pulang-pulang sudah bawa anak besar. Mereka tahu ini anak bukan putranya Hashim, maka mereka mengira Hashim habis beli budak. Oh, kata mereka, maka mereka memanggilnya Abdul Muttalib. Afwan, bukan Hashim tapi Muttalib, pamannya, adik dari Hashim tadi, yang menjemput tadi Muttalib. Muttalib ini ketika pulang ke Mekah, orang kenal ini bukan anaknya Muttalib. Mereka kira budak, maka dipanggil Abdul Muttalib. Maka dia pun membantah, ini bukan hamba saya, ini ponakan, ini anak saudara saya Hashim. Namun karena itu sudah menjadi kebiasaan mereka, tetap akhirnya yang lebih dikenal adalah dengan gelarnya tadi Abdul Muttalib. Sampai besar Abdul Muttalib meninggal pamannya Muttalib, dan harusnya ketika dia yang menggantikan, ternyata direbut oleh pamannya sendiri juga. Dia punya paman lagi satu namanya Naufal. Maka dia pun menulis surat kepada paman-pamannya dari pihak ibu di Madinah, mengatakan bahwa yang harusnya saya yang sekarang berkuasa ternyata direbut oleh paman saya. Maka pamannya setelah membaca surat, berangkat 80 orang pasukan berkuda. 80 orang pasukan berkuda dari kota Madinah datang ke Mekah, perjalanan 1 minggu, datang-datang langsung menemui Naufal tadi dan mengatakan, kalau engkau tidak serahkan kekuasaan kota Mekah kepada anak keponakan kami akan perangi engkau. Maka akhirnya Naufal pun mengalah, menyerah. Dia melihat ternyata mungkin tadinya di awal dia berani mengambil kekuasaan karena menganggap Syaibah ini sendirian. Kenapa? Kalau Naufal atau yang lain-lain ibunya orang Mekah. Adapun si Syaibah ini, Abdul Muttalib ini, ibunya orang Madinah. Sedangkan ayahnya meninggal, yang lain ini semua juga saudara dia, saudara seayah. Dia tidak punya saudara seibu. Maka dianggap orang yang tidak punya dukungan di Mekah. Namun ternyata setelah melihat bagaimana 80 orang rela datang berkuda dari Madinah ke Mekah untuk membela si Abdul Muttalib ini, akhirnya Naufal pun menyerah. Maka sejak zaman dulu orang-orang Madinah ini dikenal sebagai orang-orang yang tangguh, orang-orang yang pemberani. Makanya orang-orang Quraisy ketika mengetahui banyak orang Madinah yang masuk Islam, mereka langsung ingin membunuh Nabi SAW. Kenapa? Mereka tahu kalau Nabi SAW sampai dibiarkan pindah ke Madinah, orang Madinah ini dikenal orang tangguh. Tidak mudah bagi Quraisy untuk mengalahkan mereka. Mereka walaupun jumlahnya lebih sedikit, namun mereka adalah terkenal dari zaman dulu hobinya berperang. Makanya mereka tidak ingin Nabi SAW sampai ke Madinah. Ini bikin repot, nanti pasti perang. Kalau Muhammad sampai ke Madinah, pasti perang. Dan perang dengan orang Aus dan Khazraj, penduduk asli Madinah, itu tidak akan mudah. Karena mereka dari dulu hobinya berperang. Sebelum Islam, ya, mereka berperang, ya, ratusan tahun perang saudara Aus dan Khazraj. Sampai Nabi datang baru mereka berhenti berperang dan menjadi saudara. Kemudian nanti akhirnya berkuasalah Abdul Muttalib menjadi pemimpin kota Mekah. Namun di awal-awal kekuasaannya juga tidak mudah.
tidak mulus. Ya. Dia saat itu hanya memiliki satu orang putra. Putra yang pertama bernama Harith. Ya. Jadi saat zaman kekuasaannya Abdul Muttalib, pada saat itu sumur Zam-Zam itu terkubur. Sumur Zam-Zam itu terkubur, hilang. Maka Abdul Muttalib pada satu malam bermimpi ada yang memerintahkan untuk menggali sumur Zam-Zam. Maka setelah berkali-kali terulang mimpi yang sama, diperintahkan galilah Zam-Zam. Dia pun bangun dan ingin menunaikan mimpinya. Dia berusaha menggali dan namun dicemooh oleh orang-orang Mekah. Ngapain? Mereka tidak mau bantu. Wah, Zam-Zam tidak di situ. Kami di sini, engkau juga baru di sini. Sudah lama hilang. Tidak mau bantu, mereka malah mencela. Tidak ada yang bantu Abdul Muttalib pada saat itu kecuali putranya satu orang saja, laki-laki. Padahal masyarakat Quraisy saat itu membanggakan anak laki-laki. Kekuatan seseorang itu akan dilihat dari berapa banyak putra yang dia miliki. Sampai akhirnya Abdul Muttalib ini bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu dia hanya punya satu putra. Dia bernazar kepada Allah, ya Allah, seandainya engkau berikan kepada aku 10 orang anak laki-laki, 1 orang akan saya sembelih, akan saya korbankan kepada engkau. Maka Allah taala pun mengabulkan nazar dia, sampai akhirnya dia diberikan 10 anak laki-laki. Ya, kembali sedikit tadi, ketika menggali Zam-Zam, akhirnya dia pun menemukan Zam-Zam. Namun ketika ketemu sumber Zam-Zam ini yang dia gali, ternyata orang-orang Quraisy yang lain yang tadinya diajak untuk sama-sama menggali, mereka tidak mau membantu, malah mencemooh. Ternyata ketika Zam-Zamnya ketemu ingin dapat bagian. Ketika sudah ketemu ingin dapat bagian, giliran capek-capek, ya, tidak mau bantu. Sudah ketemu malah pengen bagian. Akhirnya sempat terjadi perebutan, ya. Kemudian mereka sepakat untuk pergi ke dukun. Saat itu mereka masih berada dalam kesyirikan, maka yang jadi patokan adalah dukun. Nah, namun di dalam perjalanan menuju dukun ini terjadi peristiwa yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih memilih Abdul Muttalib dibanding mereka. Mereka sempat pada saat itu kehabisan air di perjalanan menuju dukun. Mereka kehabisan air, sudah hampir meninggal, sudah hampir mati. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan keluar mata air dari bawah hewan tunggangannya, rombongannya Abdul Muttalib. Maka akhirnya orang Quraisy pun yang lain menyerahkan Zam-Zam untuk diurus oleh Abdul Muttalib. Ya. Kemudian kita kembali lagi, ketika Allah menakdirkan dia mempunyai 10 orang putra, dia merasa harus memenuhi nazarnya untuk menyembelih salah seorang putranya kepada Allah. Maka dia pun mengundi di antara 10 putranya ini, diundi siapa nanti yang keluar namanya. Ternyata yang keluar namanya adalah putranya yang bernama Abdullah. Akhirnya dibawa Abdullah ini, dibawa ke dekat Ka'bah oleh Abdul Muttalib. Orang-orang Quraisy yang lain pun melihat ini ada apa? Bawa pisau. Abdul Muttalib bawa pisau, bawa anaknya. Mau ke Ka'bah. Mau kemana? Katanya mau penuhi nazar saya. Saya pernah bernazar kepada Allah, Allah berikan kepada saya 10 anak, saya ingat akan sembelih salah satunya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ana ibnud dabihain, kata Nabi SAW. Saya adalah anak dari 2 orang yang akan disembelih. Orang yang akan disembelih pertama adalah Nabi Ismail alaihissalam, yang Allah gantikan, Allah selamatkan, sehingga menjadi syariat orang-orang yang berkorban. Kemudian orang yang disembelih kedua adalah ayah beliau, Abdullah. Namun ketika orang Quraisy melihat dan mereka sayang dengan Abdullah ini, mereka menghalangi Abdul Muttalib, jangan. Maka akhirnya mereka pergi ke dukun. Bagaimana caranya ini? Saya sudah nazar, kata Abdul Muttalib, kalau punya 10 anak, 1 akan saya korbankan. Kata dukunnya, engkau bikin undian antara Abdullah ini dengan 10 ekor unta. Kalau yang keluar nama Abdullah ditambah lagi 10. Sampai nanti yang keluar adalah nama Abdullah. Jadi
2 yang diundi, Abdullah dengan unta 10. Maka diundi. Yang keluar nama Abdullah. Berarti ditambah lagi 10, 20 ekor unta. Diundi lagi. Yang keluar nama Abdullah lagi. Ditambah lagi 10, 30. Terus begitu keluar nama Abdullah terus sampai nanti untanya ini mencapai 100 ekor. Setelah untanya mencapai 100 ekor, diundi lagi, baru keluar untanya. Akhirnya disembelihlah 100 ekor unta ini sebagai ganti. Sebagai ganti dari Abdullah. Nah, insyaallah sudah masuk waktu syuruk. Insyaallah hari ini mungkin cukup sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan mendatang. Semoga bermanfaat bagi semua. Kalau ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah, dan kalau ada kesalahan maka itu murni dari ana pribadi. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.